Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bikin makeup tutorial untuk lebaran. Dan aku bikin tutorial untuk hairnya juga. Aku bikin dua looks yang bisa kamu pakai buat nanti lebaran. Dan ini adalah before afternya. Kamu bisa lihat sendiri kan perbedaannya tuh signifikan banget. Aku yakin kalau misalnya kamu bikin makeup look kayak gini untuk lebaran nanti, orang-orang bakalan pangling liatnya karena jadi super cantik banget. So yeah, sekarang selanjutnya aja ke videonya, dimana kamu bisa lihat perubahan wajahku dari bebek menjadi angsa. Selamat menonton. Oke, seperti biasa dimulai dari aku yang gak pakai makeup sama sekali. Dan aku akan menjepit poni dulu. Aku pakai jepitan yang kayak gini supaya gak berbekas gitu di rambutnya. Biasanya juga untuk mempersingkat waktu, takutnya aku makeupan tuh gak keburu gitu ya buat hairdo lagi. Aku udah nyetok rambut dari malam sebelum lebaran, jadi paginya udah rapi kayak gini biasanya. Step selanjutnya akan pakai soft lens. Aku pakai soft lens di awal sebelum makeup supaya nanti setelah pakai, kan kadang-kadang suka berair tuh matanya atau cairan dari soft lensnya kayak keluar lagi gitu kan, nggak akan ngerusak makeup. Maaf ya agak barbar, emang gue biasa pakai soft lens kayak gitu. Nah, bener kan nih ada airnya. Lanjut, sebelum makeupan aku akan pakai sunscreen karena kita kan pasti bakalan pergi ke rumah tetangga atau ke rumah saudara yang pastinya bakalan keluar rumah kan, atau kalau misalkan memang di rumah aja tetap tuh ada sinar matahari dari jendela. Jadi wajib pakai sunscreen. Di sini aku pakai sunscreen dari Anessa Whitening UV Sunscreen Gel, dari ratusan sunscreen. Asik, lebay. Enggak deng, maksudnya puluhan sunscreen yang udah aku pakai dari lokal sampai internasional. Menurutku ini yang paling terbaik karena dia pas di blend gini tuh langsung hilang kan. Dan dia waterproof, jadi kalau misalnya kita mau pakai berenang atau kita keringetan gitu, nggak bakalan luntur sih sunscreennya. Tetap terproteksi dengan baik kulit kita. Sebenarnya kalau skincare lokal ada juga yang mirip kayak gini. Ini formulanya dari Rose All Day, aku juga suka banget pakai. Tapi bedanya kalau si Rose All Day dia tuh lebih melembabkan dibanding ini. Ini kan padahal udah glowing banget kan. Nah, Rose All Day tuh lebih lembab lagi hasilnya. Dan jangan lupa pakai juga ke daerah leher karena di sini yang paling cepet kelihatan kayak, oh ini orang udah tua. Setelah sunscreennya ngeset, ini biasanya kayak masih agak lengket-lengket gitu kan, karena dia memang hasilnya tuh nggak matte. Jadi aku biasanya tap-tap pakai tisu aja kayak gini. Karena nanti pas makeupan aku akan pakai lip cream yang hasilnya matte, jadi aku akan tambahin lip balm. Ini aku pakai dari Fresh Rose Petal Soft Lip Cream. Dan lanjut aku akan makeupan, tapi kali ini aku nggak pakai semua produk lokal karena katanya orang-orang pada bosen aku pakai produk lokal mulu, pengen cari referensi lain gitu. Jadi aku akan campur makeupnya yang lokal sama internasional. Kalian tinggal ikutin makeup looknya aja sih, sebenarnya nggak perlu sama produknya semuanya. Untuk base makeupnya sendiri aku akan pakai foundation. Di sini aku pakai Dior Backstage Face and Body Foundation. Ini foundation kecintaan aku dari zaman dulu, kayak nggak pernah fail makeup pakai foundation ini. Kocok dulu supaya dia tercampur karena bentuknya tuh bener-bener cair banget. Biasanya aku langsung kayak apply aja gitu ke seluruh wajah aku. Terserah mau blend pakai brush ataupun beauty blender sama aja. Tapi aku lebih suka pakai brush gini supaya lebih ada coveragenya. Coveragenya medium to full. Tapi kalau mau dibikin sheer juga bisa bangetan. Finishnya aku suka banget sih, kayak masih kulit. Dia tuh semi matte, jadi bisa dipakai untuk kita yang punya kulit kombinasi to oily. Kayak masih tahan lama gitu loh, dipakai dari pagi sampai malam lagi. Kalau misalkan kamu memang mau spend money untuk foundation yang harganya mahal dan untuk luxury brand, menurutku ini sangat amat worth it karena aku jamin kamu bakalan suka banget. Semua temenku yang aku racunin ini pada susah pindah ke lain hati karena saking bagusnya gitu. Kalau misalkan kamu pakai ini tuh buat bikin wajah jadi flawless, aku yakin gak akan ada yang nyadar kamu lagi pakai makeup karena bener-bener se-skin like itu hasilnya. Dan lanjut aku akan pakai concealer untuk nutupin nih banyak bekas jerawat dan jerawat yang ada di wajah. Jadi hasilnya bener-bener flawless banget. Di sini aku akan pakai SK Flawless Liquid Concealer. Concealernya SK ini ada banyak banget warna, jadi kamu bisa pilih sesuai dengan skin tone dan undertone. Dia juga punya korektor gitu, tapi menurutku nggak terlalu butuh sih kalau misalkan kamu nggak yang bener-bener matanya misalkan kelihatan gelap banget atau mukanya nggak merah-merah banget gitu. Karena ini hasilnya udah full coverage banget. Concealer ini juga cocok banget dipakai buat makeup sehari-hari. Misalkan kamu cuma mau nutupin bekas jerawat atau jerawat gitu. Karena aku suka banget pakai ini aja terus ditutup sama powder foundationnya. Karena hasilnya udah langsung kayak show gitu mukanya, nggak kelihatan sama sekali kita lagi jerawatan atau ada bekas jerawatnya. Nggak kelihatan merah-merah gitu ya.
rapi lah mukanya. Setelah itu aku akan lanjut nge-contour hidung. Di sini aku pakai Fenty Beauty Match Stick. Ini aku nge-contour hidung sesuai dengan bentuk hidung yang aku mau. Yang jelas kuncinya kalau misalkan mau nge-contour hidung, jangan ikutin bentuk hidung kita. Karena kalau misalkan hidung kita bentuknya semblewew begini ya, terus kita ikutin ya jadinya sama aja, semblewew juga. Dan aku memang tidak mengkontur bagian sini karena aku mukanya kayak udah kecil gitu. Kalau di kontur bagian sini jadi makin kecil, serem kayak alien. Yang aku suka tuh dari si matchstick ini, dia kan hasilnya matte ya, dan di blendnya tuh masih gampang. Jadi kayak bener-bener stay nempel di kulit gitu loh. Kan kalau yang kayak konturnya terlalu creamy, dia suka jalan-jalan gitu kan sebelum kita set. Kalau ini enggak. Juga jangan lupakan blend bagian atas ini ya, supaya hidungnya tuh nggak kelihatan patah gitu loh. Dan semua yang bagian liquid-liquid atau yang basah-basah udah ada di bawah nih, kita tinggal set aja pakai powder. Di sini aku pakai Something Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Di bagian dalamnya itu ada filter, jadi yang keluar tuh lebih halus. Dan biasanya aku pakai brush yang padat kayak gini supaya kayak langsung ngeset base-nya. Ini aku coba pakai setengah dulu ya supaya kamu bisa ngeliat kalau memang powder ini bisa ngeblurin pori-pori. Kamu bisa lihat sendiri ya, yang bagian sini udah langsung ngeblur dan yang bagian sini belum. Bagus banget sih menurutku kayak buat foto-foto ataupun kita mau story-story pas lebaran. Dan yang paling penting powder ini tuh benar-benar bikin makeup kita jadi tahan lama. Mau kamu lagi keringetan kayak atau panas-panasan gitu, makeupnya tetap stay kalau di set pakai powder ini. Ini aja kayaknya ya aku mau pakai 2 bulanan tuh udah mau habis saking aku bener-bener pakai ini terus buat ngeset makeup. Lanjut ke bagian alis, seperti biasa aku akan set dulu pakai sabun. Di sini aku pakai L'Occitane si Lavender Extra Gentle Soap. Jujur aku belum pernah buat pakai sabun lain. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi sabun yang lebih affordable, mungkin boleh komen di bawah supaya banyak yang bisa pakai teknik ini dengan sabun yang lebih murah. Jadi aku akan sisir dulu nih si bulu alisnya ke arah atas. Pakai sabunnya tuh nggak usah banyak-banyak ya, karena kalau banyak-banyak malah jadinya kayak putih-putih gitu loh. Dan kamu nanti mesti set lagi pakai brow mascara. Jadi aku akan pakainya seminimal mungkin. Tenang aja, bulu alisnya bakalan tetap stay ke atas gitu. Kalau misalkan kamu mau bikin alis yang biasa, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi aku kan sekarang lagi suka yang feathery brow gini ya. Jadi aku suka banget pakai teknik si soft brow ini. Nah, setelah udah jadi kayak gini, kita bisa ngisi si bagian alis-alis yang bolong. Di sini aku pakai Second Date Brow People dan aku akan cuma ngisi-ngisi di bagian yang bolongnya aja supaya lebih kebentuk juga gitu loh alisnya. Yang aku suka dari si Brow People ini, dia tuh bener-bener kecil banget. Jadi kamu bisa bikin guratan alis. Kalau misalkan yang terlalu tebal kan kita nggak bisa bikin yang kayak satu-satuan gitu kan alisnya. Kalau pakai ini memang kelihatan bulu alis kamu tuh jadi banyak dan tahan lama juga sih dipakai seharian. Terus dia sekarang pilihan shade-nya tuh banyak banget. Dan lanjut ke bagian mata, aku akan pakai eyeshadow. Di sini aku pakai Second Date Your Eyeshadow Palette. Pertama aku akan ambil shade yang Horizon dulu. Ini sebagai base untuk transisi sih. Jadinya kamu nanti setelah ini ngeblendnya jadi bisa lebih sempurna gitu. Karena kalau misalkan nggak di-set pakai eyeshadow gini di bagian matanya, nanti ngeblendnya kayak agak susah dan jadi patchy. Dan aku akan tambahin warna yang I Am Peach ini. Dia tuh formulanya menurutku bagus banget ya, karena kayak diambil sedikit udah langsung keluar gini. Pigmentasinya tuh oke banget, jadi kamu nggak perlu pakai banyak produk gitu loh. Dan aku akan tambahin shade yang Juicy ini. Itu dia teksturnya kayak lebih ke satu-satuan gitu loh glitternya. Jadi kayak kelihatan mata kita tuh ada glitternya gitu, bukan yang finish bener-bener satin. Jujur aku suka banget sih sama palette ini kalau buat sehari-hari, karena dia tuh kayak bisa bikin makeup yang natural banget, bisa bikin yang buat kondangan juga. Tambahin sedikit ya ke daerah inner corner, atau istilahnya orang-orang suka bilang belek artis. Dan aku akan ambil shade yang sepia ini untuk di sini nih. Kayak biasa kita pakai eyeliner, tapi kan kalau lebaran pasti deg-degan dong ya bikin eyeliner yang rapi. Jadi kita akan bikin eyeliner yang natural aja. Jadi matanya tuh tetap kelihatan kebuka, tapi bikinnya tuh nggak usah effort banget gitu. Bagus. Bagus. Aku udah berkali-kali bikin makeup kayak gini juga untuk ngetes ketahanannya, dan aku tetap suka banget sama bagian matanya. Kayak dibikin kayak gini tuh jadi cakep banget. Aku yakin kalian kalau pakai makeup look kayak gini buat lebaran, orang-orang kayak bakalan, ih bagus deh eyeshadow lo kayak gitu. Dan aku akan tambahin sedikit pencil liner. Ini aku pakai dari Something Scandal Waterproof Retractable Eyeliner. Aku pakai warna yang coklat supaya lebih natural, dan aku kayak bikin agak wing aja gitu ke belakang. Pokoknya bener yang asal banget, nggak perlu yang kayak kamu
bener-bener aduh pakai eyelinernya gimana gitu. Dan dia juga waterproof jadi nggak akan turun-turun ke bawah. Terus blend sedikit aja sebelum dia bener-bener full ngeset, agak dibuang keluar gitu loh. Terus aku agak blend sedikit nih ke bawah sisa-sisaan yang tadi aku pakai buat di atas supaya lebih menyatu aja gitu, eye looknya lebih menyala istilahnya. Dan lanjut aku akan selesain complexionnya dulu. Jadi aku akan pakai blush. Di sini aku pakai MAC powder blush. Shade yang Melba ini adalah salah satu shade best sellernya MAC untuk blush karena memang warnanya cakep banget kan. Kayak warna pink, peach, tapi masih nude juga. Jadi kamu bisa bikin makeup yang natural atau kalau mau pakainya banyak juga bisa jadi medok gitu. Dan aku akan pakai di bawah mata sini, terus ke agak arah hidung. Kenapa aku makainya kayak gini? Karena kadang yang kayak gini tuh kayak bagus gitu di foto. Jadi aku suka banget kalau lagi acara gitu pakai tipe blush yang nyebrang ke hidung. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka, ya nggak apa-apa, pakai blush kayak biasanya aja gitu. Selanjutnya aku akan pakai highlighter. Di sini aku pakai Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow. Ini highlighternya cakep bangetan. Undertone-nya bagus, glow-nya bagus. Nggak terlalu yang kayak chunky gitu, tapi bener bikin yang glow cantik banget. Kayak kulit kita tuh memang beneran glowing dari sananya. Jadi aku akan pakai di daerah sini. Tuh, lihat. Kayak halus banget kan? Kayak memang kulitnya tuh yang glowing gitu. Terus daerah sini. Dan aku akan tambahin sedikit untuk di inner corner biar kayak makin glow di daerah sininya. Dan lanjut aku akan pakai lipstick dulu. Di sini aku pakai Reka Cosmetic Power Matte Liquid Lipstick. Dan tadi si balmnya aku tap-tap dulu supaya nggak terlalu yang bener-bener lembab banget. Nah, warna yang Instant Crush ini menurutku tuh cantik banget, kayak warna nude yang kita bisa pakai kapan aja. Finishnya matte dan super pigmented. Ini aku bikin agak overline gitu supaya lebih formal aja tampilannya. Dan aku akan tambahin lip gloss supaya lebih kelihatan plumpy gitu loh bibirnya. Tapi ini optional aja kalau misalnya kamu nggak mau, nggak apa-apa. Di sini aku pakai Rose All Day Lip Gloss dan aku akan pakai untuk di bibir bagian bawah aja. Menurutku lip gloss ini tuh bener-bener nyaman banget, nggak lengket sama sekali dan masih ada glow-nya gitu loh. Jadi aku bener suka banget. Mungkin buat kalian yang sampai saat ini belum bertemu dengan lip gloss yang super nyaman di bibir, kamu mesti cobain lip gloss dari Rose All Day ini. Dan supaya makeupnya lebih tahan lama, pastinya aku akan ngeset pakai setting spray. Di sini aku pakai Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. Menurutku setting spraynya Charlotte Tilbury ini bagus banget buat bikin makeup tuh jadi tahan lama karena dia kan mistnya kecil banget ya. Jadi bisa langsung ngeset seluruh wajah kita gitu loh. Dan aku juga udah coba look ini, aku pakai seharian masih stay banget makeupnya walaupun kita pakai masker. Karena kemarin udah aku pakai buat live juga di luar, terus aku pakai buat bukber, masih tetap oke banget, masih on gitu loh mukanya. Step terakhir, aku bukannya lupa pakai maskara, aku biasanya pakai di step terakhir setelah aku ngeset seluruh wajah, aku pakai setting spray karena ada beberapa tipe maskara yang nggak cocok dengan formula setting spray, nanti jadinya malah nggak waterproof. Dan seperti biasa ya, aku akan nge-curly bulu matanya dulu. Dan untuk maskaranya, di sini aku pakai Rose All Day Thunder Lash Mascara. Mungkin orang-orang di sini udah pada bosen ya ngeliat aku pakai maskara ini, tapi karena menurut aku ini tuh yang paling aman banget kalau misalkan kita mau pergi seharian, mau panas-panasan juga, mau keringetan. Dia benar-benar nggak ada turun-turunnya gitu ke bawah. Terus gitu bikin bagus juga kan, bulu mata jadi panjang, lentik, tebel gitu. Setelah ini kalau misalkan kamu mau tambahin bulu mata palsu juga terserah, suka-suka kamu. Tapi aku sendiri lebih suka yang kayak gini supaya lebih kelihatan naturalnya gitu loh. Dan sekarang aku pengen kasih tau juga 2 hair looks untuk lebaran. Look yang pertama ini yang paling aku suka banget dan sering aku pakai ke beberapa acara formal juga. Jadi tinggal diputer-puter aja nih belakangnya dan tinggal dijepit nih pakai jepitan apa aja yang bagus dan sesuai dengan warna baju kamu. Biasanya aku pilihnya kayak gitu. Dan aku agak keluarin sedikit nih poni. Keluarin poni ini di bagian yang bukan menjadi angle foto kamu. Misalkan kamu angle fotonya kiri, berarti poninya di kanan. Atau kalau angle fotonya di kanan, poninya ini di kiri yang dikeluarin. Terus setelah diambil sedikit kayak gini, aku akan catok ke arah luar. Nah, menurutku hair looks yang seperti ini tuh cocok banget kalau misalkan kita mau banyak aktivitas pas lebaran. Jadi nggak panas juga kan. Rambut tetap oke, makeup juga tetap oke jadinya karena rambutnya nggak ke muka-muka gitu.
Terus di foto juga tetap bagus karena kelihatannya tuh rapi. Terus kita lanjut ke look yang kedua, aku akan nge-curly rambut. Jadi aku akan bagi ke dua bagian kayak gini dulu, kayak aku biasanya nyatok. Rambutnya dibagi dua lagi setelah itu, dan ini biasanya aku bagi 4 atau aku bagi 3. Nah, setelah aku bagi-bagi kayak gini, biasanya aku curly ke arah luar semua. Sebenarnya kalau misalnya kamu pengen nggak lebih menyatu ya, curly-nya bisa keluar ke dalam gitu. Tapi untuk rambut aku yang aslinya tidak lurus, kadang-kadang tuh bikin jadi kribo pas aku lagi keringetan. Jadinya aku sekarang lebih suka langsung aja aku curly ke arah luar semua. Dan udah deh, terakhirnya kayak tinggal disisir-sisir pakai tangan. Terus kamu juga bisa tambahin hairspray kalau pengen tahan lama. Jadinya hasilnya ngembang kayak gini. Kayak show banget kan buat lebaran. Oke, sekian video tutorial dari aku. Kalau misalnya kamu coba look ini dan story-story di Instagram, please tag aku biar kita makeupnya kembaran pas lagi lebaran. Oke, aku sekarang pengen ngucapin selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita masih bisa dipertemukan di lebaran berikutnya. Dan ya, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, please like this video dan jangan lupa komen di bawah. Next aku harus bikin video apa lagi, kamu bisa request di comment box. Dan ya, see you next video. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Langsung gue edit dengan sekuat tenaga biar besok gue bisa ngupload. Gue kerahkan seluruh tenaga dan mata gue untuk mengedit video ini. Tadi tapi nggak ada sih.